Halo Pak Hari Samandiai, selamat Hasundau dalam acara Betang Bakisah. Jadi konten ini adalah konten perdana dari channel YouTube Sanggar Seni Betang Batarung. Nah, karena ini perdana, gak afdol nih kalau misalnya kita nggak berbicara atau kita ulik-ulik dulu ketua sanggarnya ya. Jadi di samping aku udah ada ketua Sanggar Seni Betang Batarung. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Kalian apa kabar? Baik, sangat baik banget. Jadi udah ngapain aja nih Kak selama pandemi ini? Selama pandemi, ya kita tetap berjalan. Kan Ellen juga biasanya Ya. ikut tergabung juga di tim. Jadi kita tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Berarti kalau misalnya dalam Sanggar Seni ini latihannya gimana? Apakah secara daring atau tetap offline? Latihannya daring, tapi ada juga yang offline, cuman terbatas. Kita menerapkan protokol kesehatan. Berarti jadi kemarin ada kayak kelas Zoom juga Kak ya? Iya, kelas Zoom, kelas lain, pasti online ya, nggak tatap muka. Berarti lancar aja selama ini? Lancar aja. Langsung aja deh, sudah berapa lama Kakak berkecimpung di dunia seni ini? Di dunia seni, kalau mengenalnya itu sudah sejak SD kalau tidak salah. Itu mengenal seni. Nah, berkecimpung dan mulai ikut terlibat dalam penampilan dari SMP. Nah, SMP itu udah mulai ikut satu komunitas kesenian gitu di Palangkaraya. Nah, setelah berjalan ya sampai sekarang berkecimpung gitu. Jadi setelah kakak belajar dan terus belajar, awal mula kakak tertarik untuk membangun sanggar itu gimana Kak? Awal mula tertarik gimana ya? Prosesnya saat ikut dalam satu komunitas. Nah, pada saat kalau nggak salah, bukannya kalau nggak salah lagi ya memang sekitar tahun 2007, kakak itu mulai terlibat dalam sebuah kegiatan kesenian yang digagas oleh Purna Paskibraka. Kebetulan kakak kan Paskibraka juga nih. Nah, jadi dipercayalah kakak untuk membina anak-anak Purna Paskibraka. Nah, dari situ awal mulanya kakak membina satu kelompok tari. Nah, dari situ ternyata hasilnya bagus, lumayan. Terus mulai belajar ternyata kakak bisa gitu loh. Maksudnya suka melihat anak-anak muda yang mau mengenal kesenian. Nah, makanya di situ kakak tergerak, oke, lanjut sampai akhirnya tahun 2008 itu mulai konsep untuk mendirikan Sanggar Seni itu Sanggar Betang Batarung. Jadi peresmiannya itu kira-kira sekitar kapan Kak? Agustus 2008. Kalau peresmian secara acara formal sekali itu 2009, tapi 2008 itu udah mulai kita bergerak hanya dalam proses untuk izinnya dan segala macam. Berarti sampai dari proses yang terjadi tadi sampai diresmikan itu sangat panjang perjalanannya. Sangat panjang banget. Dan nggak mudah juga, banyak tantangan juga. Tapi syukurnya banyak yang membantu, support dari keliling juga ada. Oke, dari yang kakak ceritain tadi kelihatan banget nih kayaknya semangat jiwa muda kakak berkobar sekali ya Kak ya, sampai sekarang. Itu memang wajib banget sih. Wajib. Nah, berhubung sebentar lagi nih kita kan akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya Kak ya. Aku pengen tahu nih pendapat kakak mengenai semangat pemuda dalam berbudaya itu gimana? Semangat pemuda dalam berbudaya itu memang wajib dan harus menurut kakak. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan melanjutkan khususnya seni budaya kita kalau enggak pemuda. Makanya sejak sekarang harus kita kenalkan seni budaya. Jadi dengan kita mengenalkan, maka mereka pun mengerti dan paham apa itu seni dan budaya, dan mereka pun dalam kehidupannya bisa berbudaya. Budayanya banyak, bukan cuma kesenian, budaya dalam mereka bergaul, menghormati orang tua. Karena itu kita sebagai orang timur itu wajib dan harus. Kemudian mereka juga harus mengenal seni kesenian juga, itu salah satu identitasnya. Nah, itu jadi pemuda wajib untuk tahu dan menjadi ujung tombak seni budaya.
Menurut kakak cara yang paling pas nih dalam memberitahu untuk pemuda-pemuda sekalian dalam semangat untuk berbudaya itu gimana? Caranya ya? Caranya nih yang lebih spesifik. Caranya sih banyak ya, banyak. Salah satunya ya seperti di sanggar kan. Di sanggar kita sejak mereka kecil kita kenalkan untuk berkesenian, dan sejak muda pun mereka kita ajarkan untuk berkesenian. Berkesenian bukan berarti cuma mereka menari, kan Ellen sudah juga pernah mengalami kan, datang ke sanggar, bagaimana attitude-nya, bagaimana menghormati, bagaimana berbudaya kita, misalnya ada orang yang lebih tua. Nah, hal-hal itu yang kita ajarkan sebenarnya dalam berkesenian tuh udah kompleks sekali, sudah di dalamnya gitu. Jadi mengenal tari iya juga. Jadi gitu ya. Nah, berarti pesan kakak nih untuk pemuda-pemudi di Kalimantan Tengah atau di Kota Palangkaraya apa nih Kak? Dalam pandemi ini ya. Nah, dalam pandemi ini dan berhubung juga nih ya, kalau nggak salah tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Nah, mungkin sedikit cerita nih kakak. Dulu tahun 2010 kakak merupakan salah satu pemuda pelopor nasional. Nah, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu juga peringkat ketiga bidang seni dan budaya. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi motivasi kakak. Predikat jangan hanya sebagai predikat gitu kan. Jadi sebagai pemuda pelopor, bagaimana kita mempelopori seni budaya itu di daerah kita masing-masing. Nah, jadi itu salah satu semangat kakak juga yang sampai saat ini itu harus berkobar. Nah, jadi pesan kakak untuk para pemuda, jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah, terus semangat untuk menggapai setiap impian dan cita-citanya. Nah, jadi mumpung kita masih muda, seperti peribahasa Bung Karno ya, yang mungkin kakak lihat gerpekan kakak dulu, nih kan ada peribahasa Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, itu peribahasa yang sangat mendalam, yang sebenarnya kaum muda harus punya semangat, jangan kalah dengan yang tua. Kakak juga nggak mau kalah dengan yang tua. Oke, itu aja mungkin untuk para pemuda sana, gapailah cita-cita kalian, bermimpilah, dari mimpi itu kalian akan berjuang. Isen Mulang. Baik, terima kasih Kak Tris untuk cerita yang sudah dibagikan tadi. Walaupun singkat, tapi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya. Semoga dari cerita yang kita dengarkan tadi bisa menjadi motivasi untuk pemuda-pemudi di luar sana. Oh ya, Kak Tris, kita punya yel-yel kan? Iya. Gimana sebelum kita menutup konten ini, kita yel dulu? Oke, kakak pimpin ya. Oke, mungkin di luar sana bisa mengikuti ya. Betang Batarung, semangat, solid, jaya, sukses. Oke, terima kasih untuk semua yang udah nonton. Sampai bertemu lagi di Betang Berkisah berikutnya. Dah.